Kita semua tahu bahwa dalam waktu yang lama akan timbul bercak kehitaman pada sepotong roti yang kita biarkan begitu saja. Hal tersebut juga akan terjadi pada jenis makanan lainnya yang dibiarkan terbuka kontak dengan udara bebas, terutama pada bagian permukaannya. Tapi apakah kalian takjub dengan hal tersebut? Tepatnya hal apa yang menyebabkan kejadian seperti itu? Tahukah kamu bahwa bercak kehitaman pada roti tersebut adalah kumpulan dari sel hidup? Ya, mereka adalah sel hidup. Dan inilah waktunya kita untuk mengulas hal tersebut. Sudah menjadi bagian takdir mereka untuk bisa seperti itu, tumbuh sebagai bercak kehitaman pada sepotong roti. Ya, saya akan perkenalkan mereka. Mereka adalah jamur atau fungus. Fungus adalah istilah untuk kumpulan beberapa jenis jamur. Kita bisa mengelompokkan mereka menjadi organisme mikroskopis dan organisme makroskopis. Apakah artinya organisme mikroskopis? Organisme mikroskopis artinya organisme yang hanya bisa diamati di bawah mikroskop, seperti halnya bercak kehitaman yang tumbuh pada sepotong roti. Mereka bisa dikelompokkan ke dalam organisme mikroskopis. Di sisi lain, makro artinya besar, organisme makroskopis artinya organisme yang tampak cukup besar untuk diamati dengan mata telanjang. Organisme yang bagaimana yang menjadi contoh dalam kelompok ini? Jamur mushroom yang memiliki tudung juga bisa menjadi contoh dalam kelompok ini. Mari kita bicara tentang jamur tipe mikroskopis terlebih dahulu. Secara struktur, apa kalian pikir mereka sudah pasti uniseluler? Tidak semuanya, hanya sedikit dari mereka yang uniseluler, seperti halnya yeast. Lebih banyak dijumpai di alam jamur mikroskopis jenis multiseluler. Jamur uniseluler hanya terdiri dari satu sel saja, dan sel tersebut sudah bisa melakukan metabolisme secara efisien. Di sisi lain, jamur multiseluler terdiri dari gugusan sel yang saling berkoordinasi untuk melangsungkan sebuah kehidupan. Tubuh multiseluler pada jamur memiliki bagian yang berbentuk seperti tangkai dan bentuk tudung di bagian ujungnya. Beberapa tudung diantaranya memiliki struktur seperti kantung ataupun memiliki struktur seperti payung. Di bagian tudung ini memiliki peran khusus. Di bagian tersebut terdapat bibit yang dapat tumbuh, berkecambah membentuk tubuh jamur yang baru. Mari kita pindah ke bagian tangkai. Tangkai ini terdiri dari rangkaian filamen tipis yang panjang. Filamen ini terdiri dari sel-sel yang merangkai tubuh jamur. Filamen-filamen ini saling berhubungan. Filamen-filamen ini telah memiliki nama spesifik. Secara saintifik, filamen tunggal ini bernama hyphae, sedangkan kumpulan filamen bernama hypha. Filamen-filamen ini berkumpul membentuk jaringan. Struktur jaringan ini kita sebut sebagai miselium. Apakah miselium ini merupakan sekumpulan dari hypha? Kita juga bisa menyebut kalau tubuh jamur terdiri dari miselium. Miselium telah membentuk bagian tangkai tubuh jamur dan bagian akar jamur. Kini ada satu pertanyaan penting. Apakah hypha terdiri dari gugusan tabung filamen panjang yang berkelanjutan? Atau apakah terdiri dari potongan-potongan kecil yang terangkai? Kita harus melihat lebih dekat untuk mengetahui jawabannya. Beberapa jamur memiliki hypha yang bersekat. Bagian sekat-sekat ini bisa kita sebut sebagai septa dan septum untuk sekat tunggal. Hypha yang bersekat bisa kita sebut sebagai septa hypha. Mari kita beralih ke jenis hypha berikut. Tampak bahwa jenis hypha yang satu ini tidak memiliki sekat. Hypha yang tidak bersekat ini bisa kita sebut sebagai asepta hypha. Nama lain untuk hypha jenis ini adalah xenositic hypha. Apa yang kamu pikirkan setelah mengetahui jenis-jenis struktur hypha ini? Dan apa pentingnya bagi kita? Apa mungkin berkaitan dengan fungsinya? Kedua jenis struktur hypha pada jamur ini akan membantu dalam berbagai hal. Salah satunya pada proses penyerapan nutrisi. Hypha ini akan mengeluarkan enzim yang akan mencerna makanan. Di luar tubuhnya, setelah dicerna, nutrisi akan diserap secara langsung oleh hypha.
Jika HIFA ini tidak bersekat, maka nutrisi bisa langsung disalurkan ke seluruh tubuh. Berbeda halnya dengan HIFA yang bersekat. Sekat pada HIFA ini memiliki pori kecil yang akan memilah nutrisi yang masuk pada HIFA. HIFA juga mengandung sitoplasma dan berbagai organel penting. Organel yang penting adalah kehadiran nukleo di dalamnya. Materi genetik pada jamur telah tersimpan dan terkunci dalam HIFA. Dari semua alasan tersebut, itulah pentingnya kita mempelajari struktur HIFA pada jamur. Inilah struktur multiseluler jamur. Hal ini juga akan kita jumpai jika kita mengamati di bawah mikroskopis. Benar kan? Untuk struktur mikroskopis, akankah kita jumpai struktur internal yang serupa? Mungkin struktur internalnya berbeda. Coba pikirkan sejenak. Untuk struktur makroskopis juga memiliki struktur internal yang serupa. Tubuh jamur ini tersusun atas miselium yang serupa dengan struktur jamur mikroskopis. Miselium jamur mikroskopis tersusun atas rangkaian HIFA. Terdapat sedikit modifikasi, namun tidak terlepas dari struktur dasar yang serupa dimiliki oleh jamur mikroskopis. Ada pertanyaan lagi nih, lantas apa pentingnya kita mempelajari jamur? Akan coba saya jelaskan. Terdapat beberapa peran jamur yang tidak dimiliki oleh mikroorganisme lain. Beberapa peran jamur yang tidak dimiliki oleh organisme lain. Beberapa kelompok jamur memiliki hubungan simbiosis dengan perakaran tanaman. Simbiosis artinya adalah hubungan timbal balik dari organisme yang berbeda jenis. Dalam hal ini, perakaran tanaman dan jamur akan saling mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, jamur dapat digunakan untuk membuat produk-produk medis. Apa kalian tahu contoh produk-produk medis yang dibuat dengan memanfaatkan jamur? Saya yakin kalian tahu. Produk medis ini sangatlah familiar, yaitu penisilin. Penisilin ini dibuat untuk memanfaatkan jamur dari genus Penicillium. Beberapa produk makanan juga bisa diproduksi dengan memanfaatkan jamur, seperti halnya produk roti dan juga keju. Jadi, apa kalian masih timbul pertanyaan? Apa pentingnya kita mempelajari jamur? Itu semua adalah alasan mengapa kita perlu mempelajari cabang mikrobiologi dengan topik jamur, yang disebut sebagai mikologi. Miko artinya jamur, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, mikologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungi atau jamur, atau sering juga disebut cendawan. Sekian, terima kasih.